Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Farel Farm ya, teman-teman ya. Nah, ini kemarin di video sebelumnya ada yang menanyakan, Mas tolong kasih tahu dong bagi infonya untuk pembuatan kolam biovlog itu bagaimana. Nah, ini disebutkan ini mungkin bukan pembuatan kolam biovlog ya. Kalau pembuatan kolam biovlog kan berarti kan ada perlengkapan ya untuk pembuatan kolamnya. Nah, yang saya mau jelaskan di sini adalah aplikasinya untuk airnya ya. Airnya ya, kalau pembuatan kolamnya kan pasti ada kolam sendiri, itu ada kita pakai tembok ataupun kita pakai terpal ya. Dan pakai aerator juga, itu yang penting ya. Tapi di sini saya menjelaskan mengenai pembuatan aplikasi biovlog sendiri ya. Nah, jadi di sini yang saya butuhkan biasanya saya pakai garam krosok ya teman-teman ya. Ini garam krosok, ini kapur dolomit, ini E4 pertanian, E4 perikanan, ini molase atau bisa pakai air gula bisa teman-teman. Nah, ini pakai GDM, ini opsional ya, jadi boleh pakai boleh tidak, atau salah satu ini atau ini boleh. Kalau teman-teman tidak ketemu ini atau ini, teman-teman bisa pakai Yakult ya, itu sama ya, itu intinya sama. Yang penting di sini waktu teman-teman lihat ini ada bakteri, pokoknya lactobacillus ya, casei atau Saccharomyces ya, sama ya. Di sini juga, nah ini sama bacillus juga. Nah, ini bacillus ini penting sekali, pokok ya untuk pembuatan vlog nanti di kolam kita ya. Oke. Mungkin berbagi pengalaman untuk yang pemula ya. Kalau yang mungkin yang udah biasa mungkin lebih paham dari saya, dan setiap orang itu kan melakukan percobaan itu beda-beda, pengalamannya berbeda-beda. Nah, ini saya sampaikan di sini berdasarkan pengalaman saya pribadi, tidak bermaksud menggurui tapi hanya berbagi pengalaman. Dan kita ada yang tanya, kita maksimalkan jawab sesuai dengan pengalaman yang saya terima ya, seperti itu. Di sini untuk pembuatan vlog ya, yang pertama yang saya mau sampaikan untuk teman-teman pemula. Nah, itu tidak boleh ya, tidak boleh apa, tidak boleh itu aplikasi sebelum ikan masuk kolam itu jangan ya. Nah, ini ada kata-kata jangan. Ini teman-teman nanti perlu dicoba, jangan coba, jangan dicoba. Tapi kalau emang mau membuktikan boleh dicoba, silakan. Tapi saya sudah coba, ini lebih baik jangan. Apalagi teman-teman kalau beli bibit dari luar ya, beli bibit dari luar. Beda misalkan kalau teman-teman sudah punya bibit sendiri ya, yang dekat, jadi tinggal dari kolam ini pindah ke kolam sebelahnya, itu tidak ada masalah ya. Ini kalau punya bibit sendiri, nah ini saya kasih tanda panah. Kalau teman-teman punya bibit sendiri, nah ini boleh ya. Karena kenapa? Berdasarkan pengalaman saya waktu pertama kali coba, itu aplikasi saya taruh dulu semua. Nah, semua ini saya taruh, kita kasih aerator, sudah jadi air itu udah siap tebar benih ya. Begitu saya kemarin bibitnya beli dari Bekasi ya, jadi luar, kondisi kan bagus, hidup ya. Cuman kita nggak tahu kondisi di jalan itu, mungkin ada yang luka sedikit-sedikit yang kita mungkin nggak terlalu teliti karena lukanya kecil-kecil ya. Nah, kita langsung masukkan kolam ya, tetap kita melalui proses standar ya. Jadi harus aklimatisasi ya, jadi penyesuaian suhu ya teman-teman, mungkin yang udah biasa paham. Tapi kalau emang belum paham, itu penyesuaian suhu itu kita taruh ikan dulu di situ, jangan langsung kita masukin ke kolam ya. Itu sekitar 30 menit sampai 1 jam. 30 menit sebenarnya sudah cukup. Berdasarkan pengalaman saya, begitu ikan sudah masuk ke kolam,
1 sampai 5 hari itu aman, ikan sehat-sehat segar ya. Tapi begitu masuk 1 minggu sampai 2 minggu itu kematian massal terjadi. Kenapa bisa terjadi begitu? Nah, kita kemarin cari tahu ke teman-teman yang sudah pengalaman sama yang kita tanya-tanya ke beberapa narasumber ya. Itu ternyata ikan itu kalau ada yang luka terus kena air gula, jamur ya, terutama penyakitnya kan jamur, itu menyebarnya cepat sekali ya teman-teman ya. Itu bahaya sekali, jadi menyebar cepat sekali dan kita ada kematian total kemarin hampir 60% ya. Jadi 1000 itu ada 600, tapi bertahap ya, itu sampai 2 minggu itu ada sampai 600 ekor itu mati ya teman-teman ya. Jadi ini berbagi pengalaman saja, kalau bisa teman-teman yang pemula jangan dicoba, karena saya udah mencoba ini, dan daripada nanti teman-teman rugi ya, atau kasihan nanti banyak yang hasil yang mengecewakan, lebih baik jangan dicoba. Dan saya coba kemarin aplikasi bagaimana amannya gitu, bagaimana bagusnya ya. Nah, itu kemarin saya coba kedua ya. Jadi cara yang kedua kita coba itu, pertama yang kita masukkan itu ada pertama itu garam krosok ya, atau garam dapur boleh. Dosisnya berapa? Dosisnya ini 1 kg garam per meter kubik air ya ini teman-teman ya, meter kubik air, bukan meter kubik kolam ya, tapi airnya. Nah, meter kubik ini hitungannya bagaimana ya, kita kalau dulu sekolah pernah diajarin ya, meter kubik berarti ini 1 meter panjang, 1 meter lebar, dan 1 meter tinggi. Ini namanya 1 meter kubik ya. Kalau yang pakai diameter kolam terpal yang terpal bundar ya, seperti di depan saya ini kan ada yang kotak. Nah, kotak penghitungannya sama dengan ini, begini rumusnya. Dan kalau yang kolam terpal bundar begini ada diameter 3 dan diameter 2. Nah, itu tinggal hitungnya seperti rumus volume ya teman-teman. Volume bagaimana, itu diameternya kan, karena diameter ini 3 meter ya, berarti rumusnya kan R2 kuadrat kali pi ya. R2 kuadrat berapa? R itu kan jari-jari, tadi kita karena diameternya 3 berarti jari-jarinya 1,5 kali pi kan 22/7 atau 3,14. Ini rumus ya, udah rumus paten ya, kali tinggi ya, ini tingginya itu berapa. Misalkan teman-teman mau bikin 50 cm boleh, mau tinggi ini kan tingginya kalau punya saya ini 1,2, jadi mungkin tinggi 1 meter lebih aman, lebih hitung ya, kali 1 meter. Nah, itu tinggal teman-teman hitung. Nah, ini berapa, ini kalau hitung sekitar 6 meter kubik ya, kurang lebih 6 sampai 7 lah. Nah, jadi tinggal dikalikan ini, kalau kita pakai 6 meter kubik, jadi ini harus pakainya garamnya 6 kilo ya, garam 6 kilo karena ini ada 6 meter kubik ya. Nah, seperti itu teman-teman penghitungannya ya. Nah, garam ini 1 kg per meter kubik ya teman-teman ya. Jadi kita larutkan ke air, terus kita masukkan ke kolam. Setelah itu ini pakai kapur dolomit ya. Kapur dolomit ini saya makainya kapur dolomit untuk menetralkan pH ya, jaga pH ya, biasanya air kan agak asam ya. Nah, ini saya pakainya 150 gram per meter kubik. Nah, ini perbandingannya ya, ini 1 kilo, ini cukup, ini 2 aja dulu teman-teman ya, kalau saya ya. Setelah ditaruh 2 jenis ini, garam krosok dan kapur dolomit, kita diamkan 1 minggu, 10 hari sampai 14 hari. Standarnya saya biasanya pakai 10 hari sampai 14 hari ya, 2 minggu itu udah bagus. Kalau teman mau diemin lama, 1 bulan lebih bagus lagi, karena nanti kan udah keluar lumut ya. Nah, itu bagus teman-teman ya, itu bagus.
Nah ini setelah kita ambil rata-rata 14 hari ya, setelah 14 hari ya, masukkan bibit ikan ya, masukkan bibit ikan ya teman-teman ya, masukkan bibit ikan. Nah ini mau ada yang luka atau apapun juga, ini tidak akan menyebar ke yang lain karena kita belum kasih molase atau air gula ya teman-teman. Ini masukkan dulu ini ikan, ini kematian kemarin hampir 2% ya, 1, sekian persen kemarin saya pakai coba cara ini ya. Nah ini kalau ada yang luka bagaimana? Nah ini kan udah ada terapin, udah ada garam, ini ada termasuk obat alami ya teman-teman ya. Nah ini saya pakai ini, teman-teman boleh beli di toko-toko tempat ikan ya, atau di toko-toko tempat makan burung juga ada. Ini ada Inrovlog ya, Inrovlog booster ya, ini Inrovlog 25. Nah ini untuk apa? Untuk mencegah jamur ya tadi teman-teman ya, jamur. Jadi setelah ikan masuk ini, bibit ikan masuk, puasa dulu dong itu sampai 2 hari ya. Kalau saya puasakan 2 hari kemarin, 2 hari. Setelah itu makanannya ini tercampur dengan makanan ya, ini kita larutkan ke air dulu ya. Nah, ini di sini ada dosisnya 1 gram untuk 1000 liter atau 1 meter kubik. Nah tiap hari 3 hari. Nah ini jadi kita 1 gram itu kita campur ke air ya, terus kita, karena kita pakainya misalkan 1 kubik ya teman-teman ya, ini kita pakainya 1 gram. Kalau tadi kita pakai diameter D3 berarti kita pakai 6 gram karena kan 6 kubik ya. Nah itu kita campurkan per 3 hari sekali ya teman-teman ya, saya pakainya per 3 hari sekali. Kita pakai itu untuk mencegah penyakit yang luka atau jamur ya, itu karena rawan sekali ya teman-teman ya kalau kita beli bibit dari luar itu, karena kondisinya di jalan stres segala macem ya. Nah itu penting sekali kalau menurut saya, ini awal mulanya kita penting sekali ini. Jadi ini yang pertama teman-teman pakai ini. Nah setelah ini bagaimana? Setelah ikannya sehat dan gak ada kendala ya, 2 minggu setelah tebar itu nggak ada masalah, nggak ada kematian, baru boleh teman-teman aplikasikan ini susulan ya. Kita pakai ini. Nah di sini pakainya bagaimana? Saya dosisnya untuk ini teman-teman, ini saya pakai 350 ml ya. Ini kan pakai botol aqua ya teman-teman ya, kayak botol aqua ini kan kapasitasnya 600 ml, saya pakainya 150 per meter kubik ya. Kalau teman-teman bikin air gula boleh 500 ml, tidak apa-apa. Dan ininya saya pakai per kubiknya, saya pakai 1 tutup ya. Ini juga saya pakainya 1 tutup. Kalau teman-teman mungkin agak susah nyari ini dan ini, boleh pakai Yakult ya, Yakult 1 botol itu boleh ya. Kita ini campur air, terus kita aduk dulu semua, kita aduknya pakai aerator ya, pakai aerasi ya, yang gelembung oksigennya itu buat ngaduknya. Nah ini kenapa? Karena ini kan molase ini makanan utama ya, atau buat makanan ini kan bakteri ini dalam kondisi tidur ya. Di sini kan ada bakteri Bacillus ya, Saccharomyces, ini kondisinya tidur ya teman-teman ya, yang perlu anda teman-teman pahami. Ini kondisinya tidur, ini juga sama kondisinya tidur. Di Yakult pun juga sama kondisinya tidur. Mereka aktif dan bangun dan aktif itu begitu ketemu dengan makanan. Nah ini makanan utama mereka. Jadi ini diaduk dulu, campur di dalam ember ya teman-teman sebelum masuk kolam ya. Terus kita tambahkan ini
ya, 1 meter. Kalau ini ada 6 pakainya diameter di 3, saya pakai 6 tutup ya, 6 tutup. Ini juga sama 6 tutup begitu. Kita aduk semua rata. Udah dapat, kita diamkan dulu, jangan masuk ke kolam ya, diamkan dulu karena tadi kan udah infokan sebelumnya, kolam itu sudah ada ikannya ya, jadi takutnya langsung dimakan sama ikan, plankton ini atau bakteri ini. Jadi biarkan dia hidup dulu, aktif dulu. Kita diamkan 1 jam, setengah jam atau 1 jam boleh, makin lama juga tidak apa-apa. Kita aerasi terus, kita aduk terus. Fungsinya apa? Biar bakteri ini terus membelah diri, aktif dan membelah diri. Dia kalau ini kasih makanan, ini logikanya ya, ini makan begitu banyak, bakteri ini suka membelah diri ya, itu makan kenyang, membelah diri jadi banyak. Ini juga sama, bakterinya begitu, jadi membelah diri itu banyak. Kalau udah banyak, mereka nanti begitu dimasukkan kolam, efektif sekali untuk cepat apa ya namanya ya, mengkonsumsi kotoran ikan ya, mencerna kotoran ikan itu biar tidak terjadi amoniak ya. Jadi kerjanya lebih maksimal ya, begitu teman-teman ya. Di video sebelumnya sudah saya sampaikan waktu pembuatan video aplikasi susulan itu, kalau diibaratkan kita manusia, kita masih tidur, baru bangun ya, terus langsung dipaksa bangun suruh kerja, itu pasti hasilnya kurang maksimal sekali ya, nggak maksimal ya. Nah, tapi kalau orang bangun, ngajak ngobrol dulu, terus kasih makan dulu, kenyang, nah mereka suruh kerja, pasti hasilnya luar biasa ya teman-teman, perbandingannya ya. Nah, jadi logika, kita pakai logika seperti itu saja. Jadi ini kita kasih makan dulu, mereka kenyang, membelah diri ya, semua membelah diri, baru kita masukkan ke kolam yang sudah ada, kita tebar bibit tadi ya, 2 minggu setelah tebar bibit tadi ya teman-teman ya. Setelah tebar bibit, baru ini kita masukkan aplikasinya tadi ya teman-teman ya, molase dan E4 plus GDM atau salah satu boleh ya. Ini dicampur didiamkan kurang lebih 1 jam dengan aerator ya, gelembung udara ya. Kalau teman-teman ada yang belum paham aerasi apa nih, kalau yang biasa mungkin udah paham, tapi kalau yang baru-baru mungkin belum ya. Aerasi ini apa? Itu gelembung udara, oksigen itu yang biasa pakai buat ngaduk ya. Ini. Nah, setelah itu langsung masukkan teman-teman. Setelah 1 jam selesai, teman-teman tinggal aplikasikan masuk ke kolam. Nah, itu insya Allah ya teman-teman ya, yang dari pengalaman saya itu tidak ada masalah buat ikan sehat semua, sampai sekarang pun sehat-sehat. Saya pakainya sekarang sistemnya seperti itu terus, dan kematian itu hampir 0% ya sekarang yang saya, karena mungkin udah belajar dari pengalaman ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman udah ada pembibitan sendiri, nah ini tadi kan boleh ya, kalau ada pembibitan sendiri boleh pakai aplikasi tersebut. Itu kembali ke masing-masing ya teman-teman mau bagaimana. Tapi kalau saran saya dari pengalaman saya ya seperti tadi yang saya jelaskan ya, dari atas sampai bawah itu seperti itu. Oke, mungkin teman-teman masih ada yang belum paham ya. Jadi kan kadang ini kan hanya teori, karena di saya tidak ada kolam yang kosong, jadi saya hanya tulis-tulis seperti ini. Tapi ini diharapkan teman-teman ada yang paham. Tapi kalau misalkan belum paham, boleh masukkan di komen apa yang perlu ditanyakan. Insya Allah sebisa saya akan jawab ya. Terima kasih buat teman-teman juga kemarin yang ada yang tanya-tanya, yang ada yang komen-komen, memberi masukan. Terima kasih sekali untuk channel ini ya, semoga nanti bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Kondisi ikan saya untuk saat ini boleh lihat ya teman-teman ya.
Nah, ini kondisinya kolam saya. Ini pakai aplikasi yang sesuai tadi teman-teman ya. Nah, ini teman-teman sehat semua ya, tidak ada kematian. Ini 0% kematian teman-teman. Tuh, lihat ya teman-teman, perkembangannya juga bagus. Ini bisa lihat, ini yang kolam diameter 2 ya. Nah, ini ada sebelahnya, ini ada diameter 3. Ini biasanya teman-teman ya. Nah, kayaknya sehat-sehat ya. Ini pas di depan teras rumah ya. Ini tempatnya sempit kecil. Ini ukuran diameter sudah mentok sama batas rumah tetangga ya teman-teman ya. Pas banget. Kita maksimalkan aja teman-teman ya. Jadi bukan alasan tempat seperti ini kecil atau bagaimana. Ini saya buktinya tempat pas-pasan begini hasil maksimal. Oke, semoga bermanfaat untuk video hari ini ya teman-teman ya. Mohon maaf apabila di dalam penyampaian saya ada salah atau ada kekurangan. Tolong diberi masukan di komen-komen atau bagaimana ya. Sekali lagi semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa berbagi pengalaman buat kita semua. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.